teman pada gadis hafiz Quran. Ditakdirkan untuk mencuci pakaian di mesin cuci. Dan dia sudah mati. Harus dikuburkan bersama mesin cuci. Akhirnya tentang masalah sepele ini. Mengapa Tuhan menghukumnya begitu menyakitkan? Ketika orang-orang mengetahui kebenarannya. Jadi semua orang berteriak. Teman-teman pasti dengar kejadian memilukan ini. Karena seringkali banyak orang. Buatlah kesalahan seperti itu. Karena itu mereka harus menghadapi hukuman berat. Disebut teman. Itu di daerah kecil desa Muzaffargarh. Seorang wanita dari situasi yang sangat sulit. Hidup itu hidup. Dia memiliki seorang putri yang saleh. Siapa nama Ruhsar? Ruhsar biasa membantu ibunya. Karena ayahnya meninggal. Dilakukan di masa kecil. Hal pertama baik-baik saja. Lalu setelah sang ayah terkena serangan jantung. Ibu Ruhsar sangat marah. Bagaimana rumah itu akan dibelanjakan? Ibu Ruhsar dalam situasi ini. Pergi ke rumah-rumah penduduk dan mulai membersihkan. Ibu Ruhsar tidak pernah ke Ruhsar. Dia tidak membawanya. Sebaliknya, dia diterima di seminari. Agar dia bisa menjadi hafiz Quran. Dan Ruhsar juga memenuhi keinginan ibunya. Dia biasa pergi ke seminari untuk menyelesaikannya. Ketika Ruhsar selesai menghafalnya, jadi dia tinggal di rumah. Karena ibu Ruhsar tidak punya banyak uang, bahwa dia bisa memberi putrinya pendidikan lebih banyak. Ibu Ruhsar biasa bekerja di rumah-rumah penduduk pada pagi hari. Padahal dia biasa mengatakan hal yang sama kepada Ruhsar, bahwa kamu hanya tinggal di rumah dan perhatikan pendidikan sekolah. Hari-hari berlalu seperti ini. Suatu hari, Ibu Ruhsar tiba-tiba, dia kembali dari bekerja di rumah orang. Karena tersandung batu di tengah jalan. Dia terpeleset dan jatuh dengan sangat parah ke tanah. Karena pinggangnya. Kejutan yang parah. Sekarang berjalan bersama Ibu Ruhsar terasa jauh sekali. Dia bahkan tidak duduk. Dokter menyarankan Ibu Ruhsar untuk istirahat. Dan sudah waktunya. Saat Ruhsar kedua ibunya sangat gugup. Apa yang akan terjadi sekarang? Bagaimana cara kerja rumah kita? Apa yang harus dilakukan sekarang? Jika demikian halnya dengan Ruhsar. Jadi rumah itu habis. Tapi sekarang ibunya terbaring di tempat tidur. Awalnya, kami biasa makan 2 kali sehari. Tapi sekarang menjadi sulit. Lalu suatu hari Ruhsar berbicara kepada ibunya. Ami, jika kamu mau, jadi di tempatmu di rumah-rumah penduduk. Saya pergi bekerja. Ibu Ruhsar langsung menolak dan berkata, itu tidak. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda bekerja di rumah orang lain? Di mana saat-saat indah hari ini. Namun kondisi di rumah menjadi sangat buruk. Dan dia menjelaskan banyak hal kepada ibunya. Akhirnya ibunya memberi izin. Sekarang pakai burka Ruhsar. Dia mulai bekerja di rumah-rumah penduduk. Pertama dia biasa pergi ke bungalow. Ke tempat dia biasa pergi dan melakukan semua pekerjaan. Suatu hari dia mendapat pekerjaan lain. Dengan cara yang sama, dia melakukan pekerjaan 3 atau 4 rumah. Saat Ibu Ruhsar melihat bahwa dia telah memulai begitu banyak pekerjaan. Jadi dia sangat khawatir. Mengapa kamu membuat beban seperti itu dalam hidupmu? Namun Ruhsar menjelaskan kepada ibunya. Bu, saya bekerja di setiap rumah selama 2 jam. Tidak ada salahnya. Upside uang saya menjadi terlalu banyak uang? Ruhsar menunjukkan kepada ibunya uang yang diperolehnya dalam sebulan. Jadi dia sangat senang. Hari-hari mulai berlalu. Ruhsar menggantikan ibunya. Dia mulai bekerja di rumah-rumah penduduk. Dari pekerjaan dapur hingga laundry. Semuanya bahagia. Saat tinggal di rumah Anda. Ruhsar belum pernah menyentuh pekerjaan apapun. Tapi sekarang nasibnya. Tur ini telah didirikan. Tanpa ragu. Dia senang melakukan semua pekerjaan itu. Terutama binatu. Ini yang Ruhsar katakan kepada pemilik bungalow. Itu BBG dulu aku akan mencuci baju. Nyonya rumah juga mengizinkannya untuk bersantai. Dan Ruhsar dalam 2 jam. Selamat mencuci pakaian. Dia sedang mencuci pakaian bersama-sama. Dan pakaiannya yang sudah dicuci.
Sangat bagus dan bersih. Melihat hal tersebut, sang pemilik sering memuji Ruhsar. Dan dia sering berkata, bahwa kamu mencuci pakaian lebih baik dari ibumu. Pasti ibumu akan baik-baik saja. Dan bawalah hasil karya rumah orang lain. Tapi kamu akan mencuci pakaian rumahku. Mendengarkan pujian Anda, saya dulu sangat bahagia. Apa yang dirasakan Ibu Ruhsar? Ruhsar itu dengan senang hati bekerja di rumah-rumah penduduk. Dan tidak ada masalah. Dan nyonyanya juga baik-baik saja. Jadi dia puas. Masih ibu dari Ruhsar. Sedang tidak sehat. Bahwa dia bisa keluar rumah. Tapi Ruhsar di setiap akhir bulan, dia biasa menyerahkan semua gajinya ke tangan ibunya. Ibu Ruhsar yang melihat begitu banyak uang sangat terkejut. Dan Ruhsar berkata, "Hai Ruhsar, kamu telah pergi dan menyelesaikan pekerjaan rumah 5 orang. Tapi gaji ini jauh lebih tinggi dari itu." Ruhsar mendengarkan ibunya. Kata yang sangat menghiburnya. Sebenarnya, itulah intinya. Selain membersihkan rumah, saya juga melakukan tugas-tugas kecil. Karena itu nyonyanya juga senang. Dan memberi saya tambahan 3 atau 400 rupiah. Itu sebabnya saya mendapatkan uang ini. Ibu Ruhsar sedih mendengarnya. Itu putriku yang kini berusia 18 tahun. Dan dia bahkan tidak pernah mengerjakan pekerjaan rumah. Apakah Anda bekerja siang dan malam untuk mendapatkan roti? Dan begitu banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Tapi wajah Ruhsar itu terlihat sangat menyenangkan. Karena dia jatuh cinta dengan pekerjaan ini. Ibu Yohi Ruhsar dengan putra saudara perempuannya. Ruhsar bertunangan. Sekarang Ruhsar mulai membuat mahar dengan uangnya. Dan dalam waktu singkat, dengan membeli semua kebutuhannya, dia membuat mas kawinnya. Tanggal pernikahan juga telah ditentukan. Jadi Ruhsar membuat syarat ini dengan calon suaminya. Bahwa aku akan membawa ibuku bersamaku. Mendengar hal itu, calon suami Ruhsar berkata tidak apa-apa. Saya tinggal di sini di rumah bibi saya. Saya tidak keberatan. Karena suami Ruhsar juga sepupunya. Lagi pula, ibu suami Ruhsar, dia sudah lama meninggal. Dia juga tinggal sendirian di rumah. Oleh karena itu, tidak ada yang keberatan dengannya. Ibu Ruhsar menjelaskan kepada putrinya. Anak perempuan macam apa yang kamu bicarakan? Ibu dari setiap anak perempuan yang bersamanya. Dia tidak tinggal bersama mertuanya. Aku tidak akan pergi bersamamu. Tapi Ruhsar keras kepala. Bahwa aku tidak akan menikah sampai saat itu. Selama kamu tidak bersamaku, mertuaku akan datang. Akhirnya Ibu Ruhsar. Kekeras kepalaannya harus diterima. Dan setelah pernikahan Ruhsar, mulai hidup bersama Ruhsar. Tapi suami Ruhsar awalnya berpenghasilan baik. Dia biasa mengemudi. Itu sebabnya suaminya tegas. Istri Pini dilarang. Bahwa kamu pergi ke rumah orang. Tidak perlu bekerja sama sekali. Saya tidak mendapat penghasilan. Aku akan memberimu makan. Saya mendapat banyak uang. Bahwa Anda duduk dengan nyaman 3 kali roti. Anda bisa makan di rumah. Ruhsar pun mulai keras kepala. Tidak, saya harus pergi ke sana dan bekerja. Saya tidak merasa buruk sama sekali dengan membersihkan orang. Karena pemilik di sana sangat baik. Saya sangat peduli. Namun suaminya dengan tegas melarangnya. Sekarang Ruhsar mulai berkata, itu benar. Membersihkan dan menyapu tidak berhasil. Tapi saya pasti akan mencuci pakaian di rumah. Karena nyonya tanganku mencuci tanganku. Suka pakaiannya. Suami Ruhsar menyerah pada kekeras kepalaannya. Sekarang Ruhsar kembali pergi ke bungalow yang sama. Pakaian orang-orang di sana mulai dicuci. Nyonya dicuci dengan tangannya. Pakaiannya sangat mirip. Tapi kemudian sesuatu terjadi. Itu yang mengubah hidup Ruhsar. Suami Ruhsar mengalami kecelakaan besar. Dan dia cacat total. Sekarang dia bahkan tidak bisa pergi ke pekerjaannya. Karena itu Ruhsar harus menghentikan semua pekerjaannya lagi. Ibu Ruhsar memberitahunya. Putri itu tinggal di rumah. Dan jagalah rumahmu. Sekarang saya baik-baik saja.
Saya melakukan pembersihan di tempat Anda. Tapi dia tidak terlalu menghormati ibunya. Dan berkata, ibu itu berbeda dari sebelumnya. Sekarang Anda tidak dapat melakukan pekerjaan pembersihan sama sekali. Sekarang kamu adalah tanggung jawabku. Tinggal di rumahku. Setelah beberapa hari Rusar mengetahuinya bahwa dia akan menjadi seorang ibu. Jadi ibu Rusar dulu. Jadi Rusar dilarang bahwa kamu beristirahat di rumah. Ibu Rusar mulai bekerja kembali. Tapi segera setelah akhir bulan, Ibu Rusar mendapat gaji. Jadi gaji ibunya dibandingkan dengan gaji Rusar itu sangat rendah. Rusar juga kaget karena dia melakukan semua hal yang sama. Apa yang biasa dilakukan Rusar? Lalu mengapa ada perbedaan uang yang begitu besar? Tapi bulan depan Rusar telah memutuskan bahwa dia berada dalam situasi seperti itu. Akan pergi bekerja. Dan kemudian hal itu terjadi. Rusar dalam situasi seperti ini di rumah-rumah penduduk. Mulai bekerja. Hanya setelah beberapa bulan. Dia melahirkan bayi yang sangat lucu. Segera setelah anak itu lahir ke dunia ini. Jadi setelah itu, keluarga Rusar menghadapi ujian lain. Rusar biasa meninggalkan anaknya dan pergi bekerja. Ibu Rusar dulunya merawat cucunya. Sementara putrinya, dia biasa pulang ke rumah dalam keadaan lelah. Ibu Rusar dari putrinya sangat menyedihkan atas kerja keras ini. Betapa kerasnya putriku bekerja. Semoga Allah membuka pelayanannya. Dan dia mendapat begitu banyak, bahwa dia tidak harus bekerja di rumah orang. Ibu Rusar akan mendoakannya. Tapi mungkin Allah mempunyai sesuatu yang lain untuk diterima. Karena suatu hari tiba-tiba, seorang anak kecil berlari ke rumah Rusar, ibu dari Rusar, dan menyampaikan kabar ini kepada suaminya. Rusar itu telah mati. Ibu Rusar pingsan setelah mendengar berita ini. Sedangkan suami Rusar jadi kaget. Dia tidak percaya. Setelah beberapa saat, Ibu Rusar sadar. Jadi dia melihat banyak orang berkumpul di depan. Penduduk setempat telah datang ke rumahnya. Teriak Ibu Rusar kepada orang-orang. Katakan di mana mayat putriku. Mengapa putriku tidak dibawa ke sini? Mendengarkan perkataan Ibu Rusar, semua orang mulai melihat wajah satu sama lain. Semua orang meminta pengampunan. Dan itulah yang saya pikirkan. Bagaimana cara memberitahu Ibu Malang ini? Apa yang terjadi pada putrinya? Ketika sangat terlambat, pemilik rumah ini juga datang. Di rumah siapa Rusar bekerja. Dan di rumahnya siapa Rusar meninggal. Dia datang dan segera memberitahu Ibu Rusar. Karena Rusar tersengat listrik mesin cuci. Dia telah mati. Karena itu mayatnya menempel di mesin cuci. Dan dia tidak mengambil nama perpisahan darinya. Mendengar berita ini, semua orang menangis. Itulah yang dipikirkan semua orang. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak ada yang mengerti. Saat itulah seorang wanita dengan burka maju ke depan. Dan dia menjelaskan semuanya. Sepertinya, gadis itu adalah orang berdosa. Lalu jenazahnya masih menempel di mesin cuci. Dan tidak menyebut nama perpisahan. Mendengar hal itu, Ibu Rusar pun ikut kesal. Tidak, putriku sama sekali bukan orang berdosa. Dia tidak melakukan dosa apapun. Hei, dia hafiz Al-Quran. Nah, bagaimana semua ini bisa terjadi padanya? Pasti ada hal lain. Suami Rusar pun menyampaikannya kepada ibu mertuanya. Ya, memang istriku harus bekerja di rumah orang. Tapi dia sama sekali bukan karakter buruk. Dan juga bukan orang berdosa. Apa yang terjadi padanya selama ini? Jadi semuanya. Nyonya ini mulai ragu. Semua orang menyalahkan nyonyanya. Sepertinya bahwa nyonyanya telah membunuh Rusar. Pasti dia telah berbuat salah padanya. Itu semua tentang mendengarkan. Nyonya itu sangat gugup. Dia memberitahu semua orang. Tidak, saya tidak melakukan ketidakadilan apapun padanya. Sebaliknya, aku selalu memanggilnya dengan sebutan yang sama, bahwa pekerjaan Anda luar biasa. Jika saya kejam,
Jadi kamu berbuat baik, meski ada larangan dari suamimu. Mengapa Anda ingin bekerja dengan saya? Suaminya dulu melarang dia bekerja. Tapi dia selalu datang kepadaku dan bekerja. Jika saya menganiaya dia, jadi mengapa Anda ingin bekerja dengan saya? Nyonya, hal ini juga tampak benar bagi orang-orang. Semua orang menyetujui hal ini. Dia mengatakan yang sebenarnya. Dan Ibu Ruhsar masih khawatir. Suami Ruhsar juga berada dalam situasi yang buruk. Bahkan mayat Ruhsar. Setiap upaya yang gagal untuk memisahkan mesin cuci. Dan tidak ada seorang pun yang berhasil melakukannya. Terakhir, dengan meletakkan jenazah Ruhsar di tempat tidur yang dilengkapi mesin cuci. Dibawa ke rumahnya. Karena dia mati dengan mesin cuci. Diriku sangat terjebak. Penduduk setempat yang melihat pemandangan ini. Jadi semua orang mulai meminta maaf. Orang-orang mulai bertanya pada Ibu Ruhsar. Ruhsar itu telah melakukan dosa seperti itu dalam hidupnya. Karena itulah Ruhsar berada dalam kondisi seperti ini. Ibu Ruhsar sedang berpikir. Semuanya terlewatkan. Tapi dia tidak ingat momen seperti itu. Di mana putrinya telah melakukan dosa seperti itu. Ibu Ruhsar menggelengkan kepalanya karena negatif. Itu bukan. Putriku tidak melakukan dosa seperti itu. Untuk mendapat hukuman sebesar itu. Sekarang semua orang tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Kesimpulan apa yang harus diambil? Suami Ruhsar juga sedang duduk dengan kepala di lutut. Sampai semua orang pergi. Nyonya rumah bahkan mencuci ruang cucinya sendiri. Lakukan penyelidikan yang bagus. Namun petunjuk seperti itu tidak dapat ditemukan. Siapa yang mengetahuinya? Betapa Ruhsar telah meninggal. Hampir 2 hari telah berlalu sejak kematian Ruhsar. Dan setelah 2 hari, tubuhnya mulai berbau sangat tidak enak. Orang-orang itu tidak tahan. Itulah yang dikatakan semua orang. Itu yang terbaik. Bahwa itu harus dikuburkan bersama mesin cuci. Jangan tunggu sampai almarhum terpisah darinya. Ibu Ruhsar kini sangat khawatir. Kelelahan, Ibu Ruhsar mengambil keputusan akhir. Pergi ke menantunya. Dia berkata, menurutku itu nak. Hal itu sangat serius. Kita harus melakukannya. Hal ini harus diberitahukan kepada orang yang lebih tua atau ulama. Itu harus ditanyakan. Apa yang kita lakukan sekarang? Beri kami keputusan. Suaminya juga mendukung. Dan kemudian mereka banyak universitas. Pergi ke mufti besar. Dan diberitahu tentang masalah ini. Maulvi Sahib memutuskan untuk datang ke rumah Ruhsar. Begitu mufti datang ke rumah Ruhsar. Ibu Ruhsar menceritakan keseluruhan kisahnya di hadapannya. Awalnya Maulvi mengungkapkan penyesalannya. Kemudian tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Lalu dia melihat pemandangan itu dengan matanya sendiri. Betapa mayat Ruhsar tersangkut di mesin cuci. Setelah itu, dia mulai bertanya pada Ibu Ruhsar. Bagaimanapun, Ruhsar telah melakukan dosa seperti itu dalam hidupnya. Yang merupakan perisai kematian Ruhsar. Ibu Ruhsar menggelengkan kepalanya karena negatif. Suaminya juga mulai berkata. Bahwa istri saya sama sekali bukan orang berdosa. Dia tidak bersalah. Tapi kami tidak mengerti. Mengapa mayatnya menempel di mesin cuci? Maulvi Sahib mendengarkan keduanya dengan sabar dan sabar. Dan kemudian dia mulai berkata. Biasanya ini terjadi pada orang seperti itu. Betapa besarnya dosa dalam hal ini. Dan tidak seorang pun boleh tahu tentang dosa ini. Menurut saya. Jika dia meninggal karena sengatan listrik, dan keberadaannya terpaku pada mesin cuci, jadi pasti dia telah melakukan dosa di tempat itu. Setelah mendengar ini, Ibu Ruhsar, suami Ruhsar juga kehilangan pijakan. Keduanya mulai memandang Maulvi Sahib dengan heran. Suami Ruhsar berkata pada Maulvi, Maulvi Pak, hal apa yang kamu bicarakan? Istri saya sangat berbudi luhur. Dia tidak bisa bersikap seperti itu. Dia berkata pada pria ini, bahwa sifat dosa bisa apa saja. Kemudian Maulvi Sahib mengajukan pertanyaan kepada Ibu Ruhsar, bahwa kamu bisa memberitahuku, berapa banyak rumah tempat Ruhsar bekerja.
Karena dengan Rusar Anda punya waktu seumur hidup. Pasti ada dosa seperti itu. Atau tidak seperti itu. Bahwa dia biasa pergi ke rumah orang dan bekerja. Atau tahukah Anda bahwa dia tidak sengaja mencuri sesuatu dari seseorang? Ibu Rusar langsung berkata, "Tidak, putriku tidak pernah mencurinya. Dan saya bahkan tidak melatihnya seperti itu." Kata Maulvi Sahib, "Apa yang kamu bicarakan? Pernahkah Anda merasakan hal seperti ini? Bahwa perilakunya berbeda dari biasanya? Atau Anda telah memperhatikan perubahan pada dirinya? Atau hari ketika Anda menginginkannya? Semoga Rusar sangat bahagia." Kata ibunya, "Bahwa putriku selalu bahagia. Dia banyak membantu orang." Ibunya mengatakannya lagi, "Tidak, saya tidak pernah mengubah apapun pada putri saya." Setelah mengatakan ini, Ibu Rusar mulai menangis. Lalu Maulvi berkata pada Ibu Rusar, "Anda mengajukan pertanyaan, bahwa kamu bisa memberitahuku ini. Berapa penghasilan Rusar sebulan?" Kata Ibu Rusar dengan gembira, "Bahwa putri saya biasanya berpenghasilan banyak setiap bulannya. Terkadang dia punya banyak uang." Aku juga pernah bertanya padanya, "Kenapa kamu punya banyak uang?" Jadi dia dengan senang hati memberitahuku. Faktanya, saya melakukan banyak pekerjaan. Dan saya juga melakukan tugas-tugas kecil. Lalu nyonya rumah memberi saya uang tambahan. Namun warna wajah Maulvi Sahib telah hilang. Mereka menemukan sesuatu yang hitam di dalam lentil. Kemudian mereka mulai berkata, "Bisakah kamu membawaku ke rumah nyonya Rusar? Di mana Rusar meninggal? Karena rahasia ini sekarang bisa dibuka di sana." Lalu Ibu Rusar, "Maulvi telah pergi ke bungalow pemilik ini. Pertama, wanita itu Mufti Sahib." Ibu Rusar sangat ketakutan. Tapi kemudian Mufti meyakinkannya. "Lihat sayang ini, masalah ini sangat serius. Dan semua ini terjadi di rumahmu. Anda pasti tahu sesuatu tentang ini. Inilah yang saya minta dari Anda. Bahwa kamu tahu segalanya. Inilah semua yang perlu Anda ketahui tentang masalah ini. Katakan padaku demi Tuhan, agar putrinya bisa diberkati dengan tanah kubur." Mendengar hal ini, pemilik Rusar menghela nafas dingin, dan kemudian Mufti menceritakan semuanya kepada Ibu Rusar. Dia mulai berkata, "Itu ketika saya pergi ke rumahnya dan menceritakan tentang kematian Rusar. Jadi penduduk desa meragukanku. Saya ingin mengatakan yang sebenarnya kepada semua orang. Tapi kemudian aku takut. Agar orang-orang tidak menyalahkan saya karenanya. Rusar telah bekerja dengan saya selama bertahun-tahun. Saya menyukai karyanya. Dia mencuci pakaian dengan sangat baik. Tapi aku tidak mengetahuinya. Bahwa dia mencuci pakaian hanya karena keserakahan. Hari di mana Rusar meninggal. Beberapa waktu sebelumnya, Rusar sudah mulai mencuci pakaian di mesin. Ada beberapa cucian di kamarku. Jadi aku pergi ke Rusar untuk memberikan pakaian itu. Tapi saya melihat, Rusar itu mencari pakaian seperti pencuri. Ada sesuatu di pakaian itu sambil menghadap ke sana-sini. Dia sedang melihat saku pakaiannya. Itu mungkin ingin menemukan sesuatu. Aku melihatnya di sana. Tapi semuanya mulai bersembunyi. Hanya itu yang saya lihat. Bahwa uang kertas Rp1.000 keluar dari saku jas suamiku. Mata Rusar berbinar setelah melihat itu. Dia segera mengikat catatan ini dengan syal. Kemudian pakaian lainnya mulai bersentuhan. Lakukan ini. Dia merobek semua pakaiannya. Uang kertas 500 dari 102. Begitulah cara dia mendapatkan uang. Karena saya tidak terbiasa. Bahwa saya memeriksa pakaian itu dan mencucinya. Makanya uang sering tertinggal di saku baju suami dan anak saya. Berkali-kali suamiku memberitahuku tentang hal ini. Begitu banyak uang yang hilang di pakaianku. Apakah kamu mengerti? Jadi saya tidak menganggap serius perkataan mereka. Dan diabaikan. Karena kita sudah banyak diberi oleh Tuhan. Bagi kami hal-hal ini sangat biasa. Tapi ketika hari itu aku melihat Rusar bertingkah seperti itu. Jadi saya sangat terkejut. Tuhan tahu bahwa saya tidak melakukan kekerasan atau kekerasan apapun terhadapnya.
Aku baru saja menemuinya. Dan berikan dia pakaian itu. Dan aku berkata, Rusar itu jika Anda menginginkan uang. Jadi kamu bertanya padaku. Aku tidak pernah membuat perbedaan dalam dirimu. Yang dulu ada di rumah kami. Dia biasa memberi untuk Anda dan anak-anak Anda juga. Pakaian, sepatu, uang segalanya. Aku memberimu. Lalu kenapa kamu melakukan tindakan seperti itu? Saya tidak keberatan dengan uangnya. Aku bahkan tidak mengambil uang itu darinya. Saya hanya sedih dengan kejujurannya. Aku mengatakan ini segera setelah aku berbalik ke kamarku. Saya mendengar teriakan keras. Itu teriakan Rusar. Saya sedang berlari. Jadi lihat, pipi itu menempel parah di mesin. Mungkin ini sangat mengejutkan. Saya juga memanggil pelayan lain di rumah. Dengan susah payah kami menutup saklar utama. Tapi barang rampasan Rusar tidak berarti dipisahkan darinya. Karena itulah saya terpaksa membawa mesin cuci ini ke rumah Rusar. Jenazahnya harus diserahkan. Dengan mengatakan ini, wanita itu juga sangat sedih. Dan ada air mata di matanya. Sekarang Mufti sudah mengerti segalanya. Dan mungkin sekarang Ibu Rusar juga sudah memahami segalanya. Betapa putrinya bisa mengumpulkan begitu banyak uang di akhir bulan. Ibu Rusar menundukkan kepalanya. Dan dia sangat malu. Kata Mufti Sahib, Bebe itu Anda telah mendapatkan jawaban atas semua pertanyaan Anda. Sekarang ini lebih baik. Rusar itu harus dikuburkan dengan mesin ini. Ini adalah hukuman atas dosanya. Yang dia dapat. Tapi Ibu Rusar, suami Rusar, apa yang terjadi dengan hati? Dia tidak mengenal siapapun. Kemudian jenazah Rusar dikuburkan bersama mesin cuci. Mengetahui alasan sebenarnya kematian Rusar. Orang-orang menyentuh telinga mereka. Dan semua orang membuat tekad ini. Itu tidak akan pernah melakukan tindakan seperti itu. Dosa seperti itu tidak akan pernah berhasil. Itu yang menyebabkan kematian. Teman-teman, kejadian ini menjadi pelajaran besar bagi kita semua. Karena banyak wanita yang bekerja di rumah. Mungkin tidak semuanya, tapi beberapa di antaranya. Jadi, laki-laki yang melakukan pekerjaan menyetrika pakaian dan lain-lain harus melakukan tindakan seperti itu. Seringkali, bahkan saat menyetrika pakaian, uang keluar dari saku pakaian. Jadi orang-orang itu juga bertindak dengan cara yang sama. Teman-teman, pencurian adalah pencurian. Entah itu 1 rupiah atau 1 lah rupiah. Kita harus menjawab di hadapan Allah. Kami akan menahannya di hadapan Allah. Kami harus menjawab semua hal ini. Jangan mengambil cara apapun untuk memperbaiki situasi Anda hari ini, yang akan menyulitkan hari esok dan akhiratmu. Pastikan untuk membagikan video ini kepada orang lain sebagai hadiah dan amal baik. Tahukah Anda jika masalah ini menyentuh hati seseorang? Dan pahalanya ada pada takdir kita. Pada akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita kemampuan untuk berbuat baik dan menghindari dosa. Teman-teman, semoga kalian menyukai video kami hari ini. Jangan lupa like dan subscribe videonya.